Smart TV. Swastiastu. Profesor, Dr. Insinyur Dede Sri Dharma. Ya, apapun nama, yang penting adalah pembatasan mereka untuk berkerumun. Kalaupun ada yang teriak-teriak, itu part of life. Tapi kalau sudah disadari bahwa nyawa adalah taruhannya, ya mungkin sadarlah nanti suatu saat. Kalaupun pada saat itu banyak orang yang mungkin nggak percaya, bahkan ini profesor kok begini bikin program digitalisasi kampus dan macam-macam, dan saya itu jadi dokternya. karena Pak Sam tahu mau kemana arah kita, kayak gitu. Sanur TV. Smart Netizen Sanur TV, media group Sanur Post dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang luar biasa bagi saya, Sam Kiri Laut. Lama tidak ketemu dengan sahabat baik, sahabat yang smart. Swastiastu, selamat siang nih. Swastiastu. Profesor, Dr. Insinyur Dede Sri Dharma. Kelah di belakangnya sahabat apa? Saya sampai nggak hafal ini ceritanya. Yang pertama, saya berterima kasih dulu nih kepada Prof. Sri Dharma. Saya berterima kasih, saya bilang tadi, karena istilah atau ikon yang saya pakai untuk menyapa netizen, smart netizen, itu adalah hak ciptanya Prof. Sri Dharma. Jadi saya sudah minta izin tadi, sudah minta izin ke beliau untuk menggunakan istilah ini sebagai istilah sapaan pembuka maupun sapaan dalam obrolan dengan netizen Sanur TV. Terima kasih nih Prof. Sama-sama. Dulu juga sapaan saya namanya Halo Sri Dharma TV, dan berubah menjadi Hai Smart Netizen, dan sekarang Hai GSD Friend gitu. Ya, GSD Friend sekarang untuk Prof pakai, saya pakai Smart Netizen. Monggo silakan aja. Jadi hari ini suasana kita masih suasana seperti kemarin nih Prof. Sudah 2-3 bulan terakhir sudah ada perubahan akibat pandemi wabah 19. Jadi dengan berbagai upaya, semua komponen masyarakat termasuk pemerintah bersama-sama untuk menaati himbauan, seruan, protokol kesehatan. Nah, salah satu yang ikut betul mendorong agar proses percepatan penanganan COVID ini bisa cepat selesai adalah Prof. Sri Dharma. Karena di awal Sanur TV pernah mungkin menyaksikan Smart Netizen hasil wawancara kami dengan beliau. Ya, karena begitu bersemangatnya agar virus ini cepat berakhir, beliau mendorong agar kebijakan lockdown Bali itu waktu itu ternyata kemudian Jakarta yang mengambil langkah itu, Jawa Timur mengambil langkah itu, dan kita dalam skala yang terbatas sebetulnya. Dan di pasar saat ini, apapun nama, yang penting adalah pembatasan mereka untuk berkerumun, berkumpul, gitu aja, agar protokol kesehatan itu benar. Ya, mungkin dengan cara itu, ya bukan mungkin, pasti dengan cara itu kita bisa memutus mata rantai Astungkara dengan lebih cepat. Tentu dengan kedisiplinan masyarakat kita. Kedisiplinan masyarakat. Ini yang perlu terus diingatkan. Benar. Walaupun sebagian masyarakat sudah, kita senang sekali melihat sudah makin menaati ya Prof. Dengan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan itu. Kalaupun ada yang teriak-teriak, itu part of life, bagian dari sebuah kehidupan. Dan leluhur kita di Bali selalu mengingatkan tentang konsep Pulau-Bunyede. Benar. Yang penting walaupun dia teriak-teriak, tapi kalau sudah disadari bahwa nyawa adalah taruhannya, ya mungkin sadarlah nanti suatu saat gitu. Smart Netizen Sanur TV, saya ingat di tahun 2008 itu ketika diminta oleh Prof. Sri Dharma untuk menulis buku 40 tahun sejarah Undiknas. Pada saat itu saya banyak dibuat surprise, karena sesuatu yang bagi kami waktu itu mustahil, ternyata sekarang ini itu menjadi sesuatu yang tidak harus dilakukan. Kalaupun pada saat itu banyak orang yang mungkin nggak percaya, bahkan orang tidak percaya, banyak orang menyaksikan, bahkan mencaci maki. Ini profesor kok begini bikin program digitalisasi kampus dan macam-macam, dan saya itu jadi dokternya. Karena Pak Sam tahu mau kemana arah kita, kayak gitu. Dan ternyata apa yang beliau rintis di tahun 2005 itu, mulai 2005 menjadi rektor
Undiknas pada saat itu saat ini dipetik hasilnya. Undiknas memanen hasilnya. Dari 17 saja mahasiswa di tahun 2005 beliau jadi rektor. Sekarang lebih dari 1.000. Bahkan yang daftar itu bisa sampai 2.000 ya, kemarin itu ya. Dan penerimaannya sekarang 1.600 tahun. 1.600. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita ikuti bukan sesuatu yang aneh. Cuma karena sesuatu yang baru, jadi orang menyaksikan pada saat itu. Tentu terima kasih pada masyarakat sesungguhnya. Ini kan sebuah kepercayaan masyarakat atas konsep global, smart, and digital. Karena konsep itulah akhirnya masyarakat paham bahwa kampus ini memang kampus yang punya visi. Kalau nggak punya visi, mungkin masyarakat nggak percaya dengan kuliah di Undiknas. Itu aja sebenarnya. Terima kasih saya pada masyarakat. Sanul TV. Dia marah-marah sama keadaan yang ada. Mbfrit, ada F&B di hotel, dia mesti harus tetap masak, produksi, bukan untuk tamu. Kita jangan dikatakan, kami kehilangan tamu, loh, enggak berubah. Udah kita nikmati dengan virtual aja dulu. Itu Sanul TV. Kali ini yang mungkin perlu di-sharing oleh guru besar kita ini adalah bagaimana ceritanya kemudian kehidupan berbasis digital ini akhirnya harus menjadi pilihan kita. Bisa dikasih cerita suka nggak suka, mau nggak mau, saya yakin smart netizen sudah paham bahwa zaman hari ini zaman digital, atau zaman orang mengenalnya dengan istilah virtual, atau bahkan mungkin sebagian mengenal dengan istilah online gitu ya. Ini sudah zaman, sudah momentum kita, COVID-19 membawa kita menuju perilaku yang berbasis pada digital. Perilaku kehidupan kita, suka nggak suka, mau nggak mau, kita mesti harus migrasi ke sana. Apapun bentuk bisnisnya, apapun bentuk aktivitasnya, sekarang sudah menuju pada yang disebut dengan kehidupan normal yang baru. Tatkala awal COVID-19 beredar di Indonesia, selalu kita nonton TV, berapa sih jumlah pasiennya sehari ini, besok, lusa, terus kita ikuti. Tapi nampaknya sekarang sudah telinga kita, bahkan mata kita nggak peduli berapapun jumlahnya, yang penting kita stay at home, social distancing, kemudian stay healthy, stay safe, dan semuanya itu, sehingga automatically kita sudah pada kehidupan normal sesungguhnya. Tetapi normal yang baru yang dimaksud adalah seluruhnya berbasis pada digital. Kita normal, banyak orang mungkin marah ya, saya nggak mau seperti ini, karena sebenarnya dia belum punya kemampuan, pertama, yang kedua belum punya pengetahuan, yang ketiga karena tidak punya infrastruktur yang mendukung untuk dia berbasis pada digital. Padahal dunia sedang menghendaki itu, termasuk juga pariwisata, apapun itu digital tourism, dengan menggunakan augmented reality, virtual reality, itu sudah akan terjadi. Kalaupun banyak pelaku pariwisata teriak-teriak, terus kami dapat dari mana jualannya? Jualannya dengan digital. Ini yang disebut dengan kenormalan baru di Bali. Kalau dunia industri ya saya yakin sudah pasti ya digantikan oleh robot. Membuat mobil menggunakan artificial intelligence ya, Internet of Things, industri-industri apa tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Yang digunakan adalah itu Pak Sam, yang digunakan adalah mereka menggunakan robot atau mesin-mesin. Nah, dunia pariwisata saya katakan tadi, kita mesti harus sadar bahwa beralih lah gitu ya. Tadi saya upload di Facebook, apakah Bali siap untuk migrasi ke digital tourism? Banyak yang berkomen, ada yang mendukung, ada yang mungkin kurang siap gitu. Ada yang mengatakan rasa kagak dapet gitu. Ya, karena tidak siap itu. Iya. Katanya gimana kalau mau berjemur di pantai. Nah, pertanyaan saya, apa mereka mau datang di tengah pandemi begini? Nah, kecuali virus atau vaksinnya sudah ketemu Pak Sam, ya kembali pada kehidupan normal yang berikutnya lagi. Tapi sampai kapan kita nggak tahu. Nah, itu sebabnya selama vaksin itu belum ditemukan, ya kita harus paham bahwa kita harus kreatif menciptakan make money lah begitu. Jangan diam, kemudian marah-marah sama keadaan yang ada. Enggak, kita kreatif. Pariwisata yang misalnya sekarang dia berubah ya.
Misalnya food and beverage atau F&B di hotel, dia mesti harus tetap masak, produksi bukan untuk tamu, tapi untuk masyarakat yang pesan melalui online. Tetap masak, karena hotel itu punya cita rasa yang dikenal selama ini, misalnya hotel di Nusa Dua, di Kuta, yang chefnya juga terkenal. Ya kenapa dia tidak produksi? Dia marketing melalui online. Orang mau mencoba. Kita sih rasakan masakan hotel tentu dengan harga yang reasonable ya, yang masuk akal. Ini yang perubahan digital. Jadi hotel jangan dikatakan kami kehilangan tamu loh, tidak berubah. Restorannya berubah, kamarnya nggak lagi untuk pada tamu, kamarnya mesti harus sekarang untuk mereka yang bosan di rumah. Nah, karena bosan di rumah, bayarannya sekarang jangan harian, bisa bulanan. Yang penting ada cash flow yang masuk atau cashnya masuk untuk operasionalnya. Misalnya 1 bulan berapa yang reasonable ya, hotel bintang 1 misalnya 3 juta per bulan gitu. Ya orang mau, jadi sambil daripada capek di rumah, dia bisa pakai. Yang punya uang tentunya, yang nggak punya uang ya jangan pikir itu. Jadi ini kenormalan baru yang mesti harus kita. Ya. Sebelum dilanjutkan, saya tertarik dengan penjelasan Prof. Ya, hotel berubah berubah fungsi atau berubah ya, shifting karena social distancing, karena stay at home, karena banyak tamu nggak berani, kecuali orang gila ya. Kalau dia nggak gila, pasti dia saya lebih baik menyelamatkan nyawa saya daripada saya menikmati kembali sesaat setelah itu pulang ke negaranya saya menularkan lagi ya, masalah jadi macam-macam. Ya udah, kita nikmati dengan virtual aja dulu, itu orang dari negara lain, bahkan belum tentu juga dikasih terbang kan, karena strictly flight belum dibuka sepenuhnya di seluruh dunia. Nah sekarang hotel harus kreatif lagi sekali tadi itu ya, migrasi atau bergeser fungsi sekarang. Kalau di yang di kamar-kamar jangan berpikir bahwa ingin disewa dengan harga mahal, tidak. Mungkin dengan meditasi mereka di hotel dengan keluarga itu bisa ditawarkan. Kreatif buat terobosan agar produk yang dipasarkan juga itu bisa menarik. Karena kan saya home juga bosan juga di rumah kan. Tapi kalau ada penawaran dari hotel model-model seperti itu, ya kenapa tidak? Bisa. Itu yang saya maksud.